Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Aksi nyata modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh Anissa Janati dari SMK Negeri 1 Anggana. Calon guru penggerak angkatan 11. Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama fasilitator saya, Bapak Edi Dwi Susanto, dan pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Alfi. Tujuan aksi nyata dalam pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah calon guru penggerak dapat mengambil proses pengambilan keputusan, prinsip, dan kemudian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Deskripsi kasus. Tahun lalu, SMK Negeri 1 Anggana berhasil meraih juara pertama dalam lomba gerak jalan tingkat kabupaten. Prestasi membanggakan ini menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh siswa untuk kembali berpartisipasi dalam ajang yang lebih tinggi. Pada tanggal 26 Oktober 2024, SMK Negeri 1 Anggana akan mengirimkan satu regu yang terdiri dari 22 siswa untuk mengikuti lomba gerak jalan tingkat provinsi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Para siswa yang terpilih merasa sangat antusias dan bangga dapat mewakili sekolah. Untuk mempersiapkan lomba bergengsi ini, mereka telah melakukan latihan intensif selama kurang lebih 2 minggu. Namun, di tengah semangat berlatih, siswa juga dihadapkan pada tantangan berat, yaitu tuntutan tugas-tugas sekolah yang terus mengalir. Beberapa guru memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini, menyadari bahwa lomba gerak jalan dapat mengharumkan nama sekolah. Di sisi lain, siswa kelas 11 yang menjadi mayoritas peserta lomba juga tengah disibukkan dengan persiapan praktik kerja lapangan. Jadwal yang padat membuat mereka kesulitan membagi waktu antara latihan, mengerjakan tugas, dan menjalani persiapan praktik kerja lapangan. Di satu sisi, mereka ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah, namun di sisi lain, mereka khawatir akan tertinggal dalam pelajaran. Dilema ini menjadi tantangan tersendiri bagi siswa. Mereka harus pintar-pintar mengatur waktu agar semua aktivitas dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan semangat juang yang tinggi, siswa SMK Negeri 1 Anggana dapat meraih prestasi gemilang dalam lomba gerak jalan tingkat provinsi. Tolak ukur. Diharapkan dalam pengambilan keputusan tetap mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Memilih tindakan yang dapat memberikan manfaat terbesar bagi siswa. Memikirkan bagaimana keputusan kita dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, prestasi akademiknya, hubungannya dengan teman-temannya, dan reputasi sekolah. Dalam kasus ini paradigma dilema yang ada adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Prinsip yang diambil adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu: pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat dilakukan. Bagian yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Dalam kasus ini nilai yang saling bertentangan ialah jangka pendek lawan jangka panjang. Siswa yang berkeinginan untuk memenangkan lomba
mengharumkan nama sekolah, dan mendapatkan pengakuan instan. Siswa juga berkeinginan untuk memiliki nilai akademik yang baik dan mempersiapkan diri untuk praktik kerja lapangan. Kemampuan untuk mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Kesetiaan terhadap tim dan sekolah. Siswa ingin berprestasi dalam lomba, tetapi juga perlu menjaga keseimbangan antara kegiatan lomba dan akademik. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dalam kasus ini, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya yang ketiga yaitu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. SMK Negeri 1 Anggana memiliki tradisi mengikuti lomba gerak jalan dan tahun lalu berhasil menjadi juara tingkat kabupaten. Kemenangan tahun lalu menjadi motivasi kuat bagi siswa untuk kembali berpartisipasi dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Siswa yang terpilih untuk lomba harus menghadapi jadwal yang padat, di mana mereka harus membagi waktu antara latihan, tugas sekolah, dan persiapan praktik kerja lapangan. Dan semuanya memiliki tenggat waktu yang dekat. Selanjutnya yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah ada 5 pengujian. Pertama, uji legal. Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Kedua, uji regulasi atau standar profesional. Dalam kasus ini, tidak ada pelanggaran peraturan kode etik profesi. Ketiga, uji intuisi. Dalam kasus ini, keputusan ini melibatkan dua sisi yang sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Di satu sisi, siswa II ingin mengikuti gerak jalan tingkat provinsi memenangkan lomba, mengharumkan nama sekolah, dan mendapatkan pengakuan instan. Di sisi lain, siswa I juga ingin memiliki nilai akademik yang baik dan mempersiapkan diri untuk praktik kerja lapangan. Mereka harus menyeimbangkan latihan intensif, tugas sekolah, dan persiapan praktik kerja lapangan. Beban yang terlalu berat ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Keempat, uji publikasi. Dalam kasus ini, saya merasa tidak masalah jika keputusan ini dipublikasikan. Jika masalah ini dipublikasikan di media sosial tidak masalah, bisa dijadikan pengalaman berharga. Dan kelima, keputusan yang diambil adalah siswa I yang mengikuti lomba gerak jalan tetap mengikuti lomba tersebut dan melakukan persiapan semaksimal mungkin. Bagian yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan intuisi tersebut adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Bagian yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Prinsip berpikir berbasis aturan, rule-based thinking, dipilih karena peserta didik mungkin merasa berkewajiban untuk mengikuti aturan sekolah, menyelesaikan tugas, dan mempersiapkan praktik kerja lapangan. Di sisi lain, mereka juga merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam lomba dan mengharumkan nama sekolah. Bagian yang kedelapan yaitu buat keputusan. Melalui hasil pertemuan antara semua pihak yang terlibat diambil keputusan bahwa terjadi kesepakatan bersama antara siswa I dan guru-guru mata pelajaran. Tetap mengirim peserta didik untuk mengikuti lomba gerak jalan. Dengan catatan peserta didik tetap mengikuti jadwal praktik persiapan praktik kerja lapangan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Dengan waktu tambahan yang diberikan setelah mengikuti kegiatan lomba. Bagian yang kesembilan yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dilema yang dihadapi siswa ISMK Negeri 1 Anggana adalah hal yang umum terjadi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, siswa dapat menemukan solusi yang terbaik bagi mereka. Penting untuk diingat bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang terpenting adalah siswa
PNI dapat belajar dari pengalaman ini dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Refleksi. Apa tujuan saya dalam mengambil keputusan ini? Tujuan saya dalam mengambil keputusan ini adalah untuk menyeimbangkan antara prestasi akademik dan non-akademik. Dengan tetap mengikuti lomba gerak jalan, siswa dapat mengejar prestasi non-akademik sekaligus tetap menjaga prestasi akademik dengan menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan persiapan PKL. Apa dampak positif dan negatif dari keputusan ini bagi diri saya dan orang lain? Dampak positif dari keputusan ini adalah berpartisipasi dalam lomba dan mencapai prestasi dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dengan menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan non-akademik, siswa belajar untuk mengatur waktu dan prioritas. Dampak negatif dari keputusan ini adalah siswa harus membagi waktu antara latihan lomba, tugas sekolah, dan persiapan praktik kerja lapangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan stres. Jika siswa tidak dapat mengatur waktu dengan baik, prestasi akademiknya bisa terpengaruh. Apa tantangan atau hambatan yang saya hadapi dalam mengambil atau melaksanakan keputusan ini? Tantangan atau hambatan yang saya hadapi dalam mengambil atau melaksanakan keputusan ini adalah menyeimbangkan jadwal latihan, sekolah, PKL, dan kegiatan pribadi bisa menjadi tantangan besar. Jadwal yang padat dapat menyebabkan siswa kelelahan fisik dan mental, sehingga mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Setelah lomba, siswa mungkin harus mengejar ketertinggalan dalam pelajaran. Apa pelajaran atau pengalaman yang saya dapatkan dari keputusan ini? Pelajaran atau pengalaman yang saya dapatkan dari keputusan ini adalah pentingnya menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, terutama antara kehidupan akademik dan non-akademik. Kita belajar untuk mengatur waktu dengan efektif dan memprioritaskan tugas-tugas. Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan lomba melibatkan banyak pihak. Hal ini mengajarkan kita pentingnya bekerja sama dalam tim, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama. Apa yang bisa saya lakukan lebih baik di masa depan? Yang bisa saya lakukan lebih baik di masa depan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya dengan mengikuti pelatihan atau workshop tentang manajemen waktu untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mengatur waktu secara efektif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.